kosong. Ada Bu Fat, ada Bu ibu yang lain, silakan. Ya. Rupanya masih ada yang selfie ya. Oh, Masya Allah di TV. Ya, silakan selfie dulu ibu-ibu. Selesai selfie masuk ruangan ibu. Ya, hari sudah semakin beranjak siang, sudah 10:30 lebih. Ibu-ibu silakan masuk ruangan yang baru selesai dari setting, langsung mengambil dawet ibu dan pinarak di tempat musyawarah. Silakan ngastor dawet dibawa ke tempat musyawarah. Silakan. Ya. Sayap sebelah kanan masih kosong, silakan. Ibu Ketua PDA Cilacap. Oh, Masya Allah, Cik. Bamumas dan Banjarnegara. Silakan. Izin aturan ibu. Izin. Yang mana beda doang atau camilan yang lain untuk disandingkan bersama dawet atau minuman yang lain, disilakan boleh. Silakan aturan. Ibu-ibu langsung pinarak di kursi yang mubuk ini ibu. Itu sebelah idul masih kosong ibu. Mohon maaf. Sebelah sana masih kosong. Jadi silakan. Sekali lagi kepada Bu Yanti, PDA Banjarnegara, silakan Bu, sudah ditunggu oleh Ibu Ketua PDA Cilacap dan Purbalingga. Kepada Ibu Wahidah, mana ya Ibu Wahidah? Ya, silakan untuk pinarak di kursi agak ke sini. Sini, Dek Wahidah, coba sini. Ya, bisa. Monggo Bu Yati, sudah ditunggu. Ibu-ibu yang kami cintai, kami hormati, insyaallah yang senantiasa dicintai oleh Allah. Kami ingin meralat tadi sesuai dengan mata acara yang kami sampaikan, ada perubahan sedikit. Nanti kita awali ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian baru kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, langsung saja disambung dengan Mars Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan. Wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah sewilayah
se-Banyumas Raya yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan, beserta seluruh pimpinan daerah Aisyah se-Banyumas Raya yang kami sayangi. Insya Allah salihah semuanya, sehat-sehat semuanya. Berbahagia sekali dan bersyukur kepada Allah Ta'ala sambil kita senantiasa tentu saja menyampaikan selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pada hari ini keluarga besar pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara menyampaikan sungguh selamat datang. Semoga niat ikhlas kita dari tempat kita masing-masing akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang tak pernah akan hilang dan menemani kita sampai kapanpun. Ibu yang saya cintai, tadi atur acara sudah kami sampaikan, maka baiklah acara kita awali bersama. Ibu-ibu, yang pertama nanti kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Wahidah dari pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara, menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara kita lanjutkan. Akan kita nyanyikan bersama dengan penuh semangat lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars Aisyah. Mohon Pak Ibu Juno, Aturan Bu Nana untuk memimpin. Mohon bisa di panggung saja ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Cinta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Wahai warga Indonesia sejati, sadarlah akan kewajiban suci membela harkat kaum wanita, menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, menciptakan masyarakat Islam sejati penuh karunia. Berkibarlah panji matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam, pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, menciptakan masyarakat Islam sejati penuh karunia. Terima kasih Kak Aturan, duduk kembali. Baik ibu-ibu yang kami cintai, acara kita lanjutkan. Saatnya kita akan mengikuti targir atau pengajian singkat ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Juara Suci.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, usikum wa usikum taqwallah faqad fasal taqwa kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanallah. Yang dihormati Ibu Ketua Koordinator Pimpinan Daerah Aisyah se-Banyumas Raya, yang kami hormati Ibu Ketua PDA Pimpinan Daerah Aisyah se-Banyumas se-Arisidanan Banyumas Raya, yang kami hormati semua yang hadir, rombongan-rombongan baik dari Cilacap, dari Banyumas, dari Purbalingga, dan dari Banjarnegara sendiri. Marilah kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang tak terhingga. Alhamdulillah, pada pagi siang hari ini kita pimpinan daerah Aisyah se-Koordinator Banyumas Raya dapat bertemu, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan gembira, dalam keadaan bersyukur kepada Allah, dalam keadaan ceria, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih pada Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Banjarnegara Bu Yati yang telah memberikan kami untuk sekedar menyampaikan takdir pada kesempatan ini ketika kami di Jawi ya kami lalu ya kami ya samina wa ta'na. Ketika itu Gusti Allah, kalau kita di Jawi itu tidak dulu ila rabbika rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu samina wa ata'na. Kayak bapak udah akan tapi saya insya Allah samina wa ata'na. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kesempatan ini kita bertemu ya, dalam keadaan apa namanya adoh ya, dan Cilacap jauh loh ya. Cilacap tidak ke jam 7, kami masih di Kasidenan Banyumas Raya ya. Jam berapa Bu? Tidak ikut. Oh jam 6 ya, jam 6 ya. Sampai kita kalau mau ke Cilacap kita juga berangkat jam 6. Tit loh gitu. Tit loh ya gitu. Alhamdulillah. Ya Purbalingga lah ada awalnya. Kasih juga. Dari sendiri di misalnya Banyumas juga insya Allah kasih semuanya ya. Semuanya itu dalam keadaan apa ya, siap gerak, dalam keadaan apa namanya gembira, senang. Ruhul jihadnya itu tinggi, ruhul jihadnya itu adalah tinggi, sehingga kita tuh kalau dipanggil itu tadi samina atau ibu-ibu yang kami hormati, itulah kita banyak sekali ayat-ayat yang mendorong kita untuk selalu melaksanakan atau menghadiri undangan. Antara lain dalam surat di dalam ayat ada yaitu infiru khifafan wasikolan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum
ing kuntum ta'lamun. Nek panjenengan mau surat apa nggih? Taubah ayat 41 nggih. Surat At-Taubah ayat 41. Itu adalah yang menurut kita sehingga kita jihadnya itu akan bangkit. Jadi Allah sudah begitu. Infiru khifafan wathiqalan. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan enteng. Okay? Ketika kita merasa enteng, ketika kita merasa mudah, khifafan wathiqalan, maupun pada waktu merasakan berat, enteng mangkat, berat mangkat, berat dan mangkat apa mati enteng. Karena benar gitu Ibu. Infiru khifafan wathiqalan. Saja itu diambil berjihadlah kamu sekalian dengan apa? Diambil wa anfusikum. Di dalam ayat itu semuanya hampir yang menyebut jihad itu diampal para kampus, diampal apa dengan harta. Ketika kita pergi kan kita tidak uangnya kan dari diri sendiri Ibu. Singgo tindak iuran mobilnya, bensinnya itu iuran. Ampal dengan awal insya Allah kita ikhlas dengan ampal. Pak, berapa iurannya? Sudah tanya. Bu, berapa iurannya? Rumah. Itu Aisyah dididik untuk selalu berinfak, untuk selalu ikhlas, berampal dengan harta. Kalau ampus, ampal itu sebetulnya kalau orang-orang yang orang yang sosial ekonominya lebih itu tidak jadi masalah. Iuran berapa 100 titip besok titip Bu, pertemuan pleno PDA titip pleno PDA atau titip terus ya si kedewe. Nanti kita tidak dapat mendapatkan informasi organisasi kalau kita tidak pernah pleno misalnya pleno PDA mesti titip bahkan gampang dititipakan, tapi yang amat sulit yang berat itu adalah di ampusnya Bu. Ampus itu adalah menyangkut tentang waktu, tenaga, pikiran. Di ampus itu waktu, tenaga, pikiran. Yang orang itu berat. Jam 2 pertemuan, lagi enak-enaknya sariawan istirahat. Ini maling adoh, dagang becak. Nggak perlu, nggak punya saya. Kodimat becak pelaku atau panas. Boleh tekan kodimat becak itu juga minggu itu nggih pelaku. Karena saya pulang pertemuan itu pertemuannya di kantor PDA sekarang kantornya itu yang di jalan Jenderal Sudirman adoh nggih. Pulang masya Allah anak becak siji-siji ya masya Allah tekan anak becak. Waktu saya itu ketika di tempat di Kauman depannya Bu Ima itu saya melihat Bu Madiono sekarang ya tindak bukan dari becak duitnya anak becak priweja laku kejurna benda saya undang ini jauh anak beruang waktunya orang etis lagi Ibu Aisyah mana Bu Madiono tidak tahu sampai sekarang. Bu Madiono dari lor, mungkin terobos beliau terobos tapi aku tunggu mau ngeliat becak ini. Terus sampai di SD Krandegan saya di pojokan Bu Madiono nang undang sebentar pada jenderal kakak Bu Madiono baru tahu sekarang itu romantika perjuangan. Jadi berjuang itu tidak akan mulus-mulus saja. Si enak teman berjuang mulus-mulus, tidak akan mulus-mulus. Tapi disitulah nilai nikmat kita di situ. Infiru khifafan wathiqalan. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa enteng, wathiqalan maupun berat. Wajah itu diamal berjihadlah kamu, berjuanglah kamu di jalan Allah.
di amal wal anfus tadi. Wal anfus ini yang berat, tenaga, pikiran, kemudian waktu, itu yang banyak, sehingga ketika pertemuan apreno PDA, lah kok sing rawuh semene ya Mbak, sing rawuh semene ya gitu nggih. Padahal kalau rawuh Bu, kalau ibu kalau rawuh itu akan dapat itu yang Masya Allah, ganjarannya adalah surga, yang menanti kita surga. Di awal kampus itu yang menanti kita adalah surga. Di awal kampus dari khairulakum, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Ini kebanyakan nggak mengetahui bahwa nanti kita mau ngaisyahan, mau ngerembuk untuk berjuang di ngaisya, nanti mau apa, mau ada acara sosial, misalkan pembagian apa, mau turba dan lain sebagainya. Pada itu penting sekali. Tidak dapat Bu, tidak dapat surga. Perjuangannya itu tidak dapat. Padahal kalau tindak dapatnya bukan main. Surga menanti kita insya Allah. Maka pada teman-teman kalian yang muda-muda, kalau saya sudah tua, tapi ya kalau orang muda nanti udah gede banget kan, kalau udah gede banget, bisa kayak beranak, ya wis Mbak orang angkat ya Mbak, udah begitu ya. Itu mudah-mudahan ini semua ayat ini akan mendorong kita akan berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Karena berjuang di jalan Allah, karena lebih baik bagi kamu sekalian. In kuntum ta'lamun. Maka sebaiknya bagi kita Aisyah itu, mari kita bersama-sama bacalah ayat-ayat yang menggetarkan hati, yang menggetarkan hati. La tahzan innallaha ma'ana. Masya Allah. La tahzan innallaha ma'ana, itu surat apa itu, ayat 41. La tahzan, jangan takut, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah beserta kita. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir melarat, jangan kamu khawatir tidak punya, berkurang hartanya. La tahzan, jangan kamu takut khawatir. Innallaha ma'ana. Seperti ketika Nabi Musa dan Harun mau menghadap Raja Fir'aun, kan takut kalau dibesarkan hatinya. Di surat At-Taha 46. Surat At-Taha ayat 46. Wala takhofa innani ma'huma asma'u wa ara. Masya Allah, subhanallah, saya nangis kalau baca itu. Wala takhofa, janganlah kamu berdua, janganlah kalian takut. Wala takhofa, janganlah kalian berdua takut. Innani, sebenarnya aku Allah ma'huma, beserta kamu. Beserta kamu. Innani ma'huma asma'u, aku mendengar. Wa ara, dan aku melihat. Kata Allah begitu Bu. Masya Allah, asma'u wa ara. Kalau tidak salah surat atau ayat 46. Allah takhofa innani ma'huma asma'u wa ara. Janganlah kalian berdua takut. Karena aku sudah beserta kalian, dan aku mendengar dan aku melihat. Jadi itulah Allah yang selalu mengawal kita sekalian di dalam kita berjuang. Asal kita ikhlas dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adila au dola au azila au zala au adlama au lama au ajala au yujala alayya. Itu doa kalau kita mau pergi, tidak hanya Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adil. Aku berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzu an adila, dari tersesat, adilah, dan menyesatkan. Mungkin kita tidak tersesat, tapi kita jangan sama menyesatkan orang.
jalan jangan sampai kita tersesat, tidak tersesat, tapi jangan sampai menyesatkan orang. Au azila, au zala, dan jangan sampai tergelincir dan menggelincirkan orang. Au dola, au udara, au jangan apa mendolimi orang dan jangan mendolimi orang dan jangan mendolimi diri sendiri dan mendolimi orang. Au ajala alaya, dan janganlah kamu membodohi diri sendiri dan membodohi orang lain. Terus baru itu Bu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Ayat itu masya Allah Bu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu ayat surat apa itu ya? Yang kenapa hasbunallah wa ni'mal wakil itu ada di surat surat Al-Imran ada 173, ada di surat At-Taubah ayat terakhir, bukan di surat Taubat, di surat Al-Hijr ayat surat Al-Hijr ayat 40 itu. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung, karena Allah sebaik-baik penolong dan pelindungku. Banget itu banyak ayat itu Bu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ibu-ibu di Aisyah kita selalu pergi dong sendiri dengan ada temannya, itu Allah yang akan memberikan kita semangat. Ayat-ayat itu tadi ada surat apa namanya tadi, la tahfa inani maqsarat ayat 56, terus wala tahzan inani maqma tapi yang apa ya, wala tahzan innallaha ma'ana. Itu surat apa, 41 lah, surat apa ya, 41 surat Taubat apa ya, surat Taubat 41 gitu kan, ini surat Taubat ayat 41 Bu, itu Bu. Infiru hifafan yang tadi ya, yang 41 itu 41 Bu, Taubat 41 yang infiru hifafan 41 yang toh 46 surat atau ayat 46 itu atau yang tadi apa, lantar khofa innani ma'uma asma'u wa ara, itu ya Bu. Itu terus apa lagi? Al-Imran 173 sing apa hasbunallah yang apa tadi, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tapi ada ayat yang lain Bu, ayat 40 surat apa, ayat 40 itu yang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir itu ada di dua ayat, ada di dua surat, ada di dua surat. Ya nanti di monggo dicari nih, dicari. Wala tahzan innallaha ma'ana, surat apa ya? Atau 40 nggih atau nggih surat At-Taubah 40 Bu. Apa tadi, wala tahzan innallaha ma'ana. Ya benar? Iya ya. Iya. Apa-apa nggih. Itu Bu, silakan dibaca-baca, dihafalkan. Itu nanti akan menggetarkan hati kita. Nanti kita akan bergetar. Masya Allah, begitu indahnya Allah, begitu indahnya agama Islam, begitu indahnya agama Islam, begitu indahnya Allah, begitu indahnya perjuangan di dalam Aisyah berjuang. Jadi kalau pada suatu ketika kok tanpa Aisyah nalawangan, mudah-mudahan ayat-ayat ini akan menggetarkan hati kita. Mangkat diambal anggus. Itu ibu-ibu yang kami hormati, kita di Aisyah itu di apa ya, Aisyah itu organisasi yang ada ayat yang menjadikan apa ya, pijakan ya. Kalau di Aisyah itu surat apa ibu?
97 ini ibu profesor, ibu dokter. Ada saya jadi mikirnya mandan aku anak bu. Ada bunda tercinta tadi sudah matur. Itu jadi kelamin matur apa ya? Pijakan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Zakiyah MSc. 97 suratnya surat ke 20 berapa ya? Nggih. Nggih. Man amila alhamdulillah man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu ayat Aisyah loh Bu. Kalau yang anu kan kalau Muhammadiyah kan yang Al-Imran 102 nggih. Satu al-Qur'an minkum. Kalau Aisyah itu pijakannya itu man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan di dalam agama Islam, tidak ada tidak ada perbedaan gender, tidak ada. Ini banyak ayat-ayatnya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-shadiqina was-shadiqati wal khosina wal khosinati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafidina furujahum wal hafidati wa dzakirina wa katsiran wa dzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Surat apa itu? Al-Ahzab 35. Dibuka Ibu, Al-Ahzab 35. Ini bagi kita itu akan menjadikan kita pijakan. Jadi tadi surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min siapa saja man amila yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya mukmin, wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yakti aku ya, sungguh kami Allah akan memberikan kamu kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, walanajziyanahum ajrahum, dan sungguh aku akan memberikan pahala dari amal yang lebih baik, makanu yang malum, dari apa yang sudah kamu laksanakan, yang sudah kita laksanakan ini ya Bu. Ketika kita dengar isya rasanya tadi infiru fisafan wasikolan baca itu biar balik langsung siku kalau ini begitu kok maksudnya baik, nanti akan dibalas oleh Allah Bu, dan balasannya itu lebih bagus dari apa yang sudah kita perbuat. Itu ayat-ayat itu adalah ayat-ayat Allah yang kita mesti harus kita yakini. Dan orang anak barate wong aktif nang Aisyah jadi melarat mboten Ibu, malah diberkahi oleh Allah. Amin, ini diberkahi oleh Allah. Tiba-tiba tidak dinyana-nyana, kok nyolong duit, tidak dinyana-nyana. Saya tuh berita Masya Allah, min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, Masya Allah. Bisa priwe nggih, alhamdulillah, Masya Allah. Ini berikan prima puji aku, mimpi para begitu ya Bu. Masya Allah. Jadi akan diberikan dan rezeki min haitsu la yahtasib. Itu di kita ini pimpinan semuanya ya Bu. Ini kita pimpinan, bukan anggota.
Jadi kalau pimpinan ya, kalau kita apa namanya jadi pimpinan ya aja sing bangsane kur warna sri inal insan rafi. Itu kan kalau di apa di apa ya di RT di Dasa Wisma yang tidak ada apa perizinannya. Tapi kalau di Aisyah ya mari supaya kita salah dia di dalam Aisyah. Mudah-mudahan nanti ini sebentar lagi mau Musfil tanggal berapa Bu? 3 sampai 5 Maret sedelemani Musda pergantian pimpinan. Tentu saja seperti saya sudah tua mau Wismoyot sekalian kok salah patut ya sing nom-nom insyaallah tampil. Tapi biasanya katanya ini Bu Doktor aku ya. Saya pernah mendengar bahwa nanti ketika pergantian pimpinan itu 40 tua 60 muda. Apa kemarin buatan Bu? Buatan maksudnya sing tua-tua masih diikut sertakan Bu. 40% yang tua, 60 yang muda. Kenapa? Yang tua itu adalah yang dialami pengalamannya. Yang muda adalah semangatnya. Yang 70 nyong sih 70 cukup. Kayak 40% apa denan telung pulih 40% ini bila 3 kali 4 3 kali pokoknya 40% tua dan 60% muda. Itu anunya apa namanya ya perimbangannya begitu. 10% sing tua. Oh nggih. Dan jadi nanti itu akan insya Allah akan berjalan dengan baik. Wah, habis nomor gelem. Lah kaderisasi ini mandek. Ya, itu tidak berhasil. Itu namanya Aisyah tidak berhasil. Jadi kaderisasi ini mandek. Kalau pada di Aisyah orang gelem. Kabeh. Gitu. Anak-anak wah kabeh. Jadi golek kaderisasi orang tidak berhasil. Maka nanti yang baik itu 40% tua, 60% adalah yang muda. Mudah-mudahan itu akan terjadi. Maka dari pertama ya Aisyah itu sudah milih-milih okai orang Aisyah, okai guru, kayak pensiun, saya punya pensiunan sama matur nanti saya ada nanti di Aisyah. Okay. Oh itu jadi sudah milih-milih okai ini sehingga ketika Musda sudah siap apa namanya bakal calon gitu sudah ada. Mudah-mudahan begitu amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan demikian ibu yang kami hormati yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita lanjutkan dari sudah belajar siang. Selanjutnya disilakan dari Ibu Ketua Koordinator PDA sebagai saya Bu Mbak Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arsalah rasulahu dengan hal liyudhirahu ala dinihi wa kafa billahi syahidan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah sebagai mas saya yang kami sayangi, kami cintai, ibu-ibu dari Banyumas, dari Purbalingga dan juga dari Cilacap, Probolinggo. Selamat datang di Banjarnegara. Alhamdulillah kita insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bermuajahah pada pagi siang hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan sampailah juga kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri teladan, pencerahan dan kepadanya kita mesti ittiba untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, terima kasih yang sudah rawuh. Apakah dari daerah yang lain 7 orang yang rawuh atau bahkan mungkin lebih? Kami tentu senang sekali. Atau barangkali ada yang kurang dari 7 orang. Oh, Banyumas berapa? Oh, berarti kurang 1. Purbalingga 7 ya Kak. Cilacap, oh Cilacap hanya 5. Kurang ya Bu ya, ibu-ibunya ya Bu ya. Suka kurang-kurangnya, ya nanti dicatat Bu Zakia. Kalau bisa semobil itu mungkin ukurannya 7 dipenuhi begitulah, dipenuhi. Kita senang sekali kalau ibu-ibu full rawuh. Ini acara refreshing ya Bu J. Mungkin selama 3 atau 4 bulan penjenengan semuanya full dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, yang padat seperti itu. Nah, saatnya ketika triwulan koordinator kita refreshing, itu konsepnya bisa kiat dan saya setuju. Mungkin memang 3 bulan kita berada di daerah masing-masing dengan beban-beban yang padat. Nah, ada saatnya kita bertemu dengan teman-teman se-Banyumas Raya untuk refreshing. Jadi hari ini termasuk juga, mudah-mudahan ini nanti menjadi penyegar, penyemangat kembali untuk 3-4 bulan ke depan. Nanti berikutnya lagi refreshing lagi mungkin ke Purbalingga atau mungkin gilirannya Cilacap seperti itu. Tapi saya kira di semua daerah sekarang banyak tempat-tempat wisata Bu. Apakah itu tandanya memang kita membutuhkan refreshing apa gimana ya Bu ya? Rupanya banyak orang-orang pada stres, terbebani dengan pikiran-pikiran dan beban yang berat seperti itu sehingga memerlukan refreshing. Apalagi ibu-ibu pensiunan, misalnya senang sekali namanya kalau diajak jalan-jalan. Tapi ya memang itu dibutuhkan, tidak apa-apa. Bahwa tubuh kita ini terdiri dari fisik dan juga rohani. Bukan hanya fisik yang perlu dicukupi, tetapi rohaninya juga perlu dicukupi. Dan rohaninya itu mungkin religi, mungkin juga yang lain-lain yang sifatnya membahagiakan, menggembirakan, seperti misalnya tadabbur alam. Karena tadabbur alam itu juga kita sedang menikmati keagungan Allah, ciptaan Allah yang luar biasa. Kata Ibu G, jadi setuju refreshing Ibu G tadi sudah kita lakukan dan mudah-mudahan jiwa kita menjadi fresh untuk kembali nanti pada rutinitas pekerjaan 3-4 bulan ke depan sampai akhirnya kita nanti akan ketemu lagi. Ibu-ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan saya yakin ibu-ibu di daerah masing-masing sudah mempersiapkan diri untuk menuju ke Muswil tanggal 3 sampai 4 Maret 2023. Tapi saya tidak tahu apakah daerah-daerah yang lain sudah pada laporan apa belum ya Bu ya ke wilayah. Saya pun belum sudah ya, Banyumas sudah, Cilacap sudah yang diminta laporan ke wilayah itu sudah Purbalingga. Saya belum, Mbak Somo belum ya Mbak Somo tapi tidak apa-apa, segera saja nanti dibikin laporan. Saya mampu-mampunya laporan kegiatan pasti ada karena kita tidak pernah sepi dari kegiatan sejak muktamar. Apalagi muktamar mungkin pengalaman kita luar biasa gitu muktamar yang betul-betul menggembirakan. Sekalipun mungkin kita banyak yang tersesat, banyak tidak mendapatkan bis, sampai ngojek pegel pokoknya berjam-jam. Saya ngojek loh Bu, luar biasa karena hotel kita di Boyolali jauh banget tetapi ya karena situasinya memang tidak memungkinkan padatnya jalan raya sehingga bis-bis tidak bisa masuk, sehingga betul-betul kita ngojek. Dan saya sudah pesan kepada tukang ojek, kalau kita ngojek harus bareng. Misalnya kita bertujuh terus iring-iringan, tidak boleh ada yang lepas begitu. Sebab kalau lepas hilang nanti saya tanggung jawab, siapa mau jauh banget sampai kan seputar
berbahagia. Teman-teman kami yang penggembira, walaupun tidak bisa masuk ke stadion, mereka hanya diiringan di pinggiran-pinggiran dan gerimis, leprak, itu pun mereka berbahagia. Sama sekali tidak ada yang bersedih, apalagi yang tidak sampai ke lokasi pameran atau di Colomadu itu tidak sampai, padahal tujuannya pengen ke sana karena saking padatnya lalu lintas sehingga kemudian balik pulang, itu pun berbahagia. Tidak ada yang sedih, tidak ada yang susah, bahkan yang tidak sampai ke Solo pun karena bisnya macet, mogok, itu pun tetap berbahagia. Kami rombongan dari Banjarnegara luar biasa, ada yang baru keluar dari Pagentan aja sudah nabrak mobilnya, bisnya nabrak kebun-kebun kayak gitu jam 1 malam lah tekan Solo Bohoran. Itu pun mereka berbahagia. Ada yang sampai Jasa dari Banjarmangu, baru sampai Jasa sudah mogok juga ada. Banyak sekali karena habisnya bis-bis yang bagus, bis habis. Oh, satu kecamatan aja bisa mengangkat 37 bis. Kecamatan Wanayasa, penggembira 37 bis. Saya sendiri juga heran, Masya Allah, luar biasa. Itu betapa gegap gempitanya penggembiraan Muktamar yang sudah ditunggu-tunggu, yang kemarin memang mundur karena ada pandemi, tetapi semuanya insya Allah membawa hikmah, membawa kebahagiaan, baik bagi peserta Muktamar maupun bagi penggembira dan bagi seluruh anggota Aisyah. Kita berbangga Ibu menjadi anggota Muhammadiyah, berbangga dalam arti bersyukur dan menanamkan semangat, bukan untuk sombong-sombong bukan, tetapi untuk lebih menambah semangat. Terima kasih Bu Ju, tadi tausiahnya luar biasa. Setiap kali kita mendengar ayat-ayat tersebut didengungkan atau diperdengarkan, itu rasa gemeter dan kayaknya tersedot begitu ya, tenaga kita dan pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita. Rasanya kok besarnya akan terdengar ya Bu ya. Seperti itu kadang-kadang, Masya Allah. Kadang-kadang ada pertemuan-pertemuan yang kita hanya karena malas lalu tidak berangkat. Itu sebetulnya sudah tidak zamannya lagi, okay? Tidak ada hanya karena malas kemudian tidak berangkat pertemuan, itu sudah tidak masanya. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak pernah berangkat, saya juga tidak akan mengingatkan, biasa saja. Mungkin karena sibuk begitu, okay? Orang sudah pada dewasa, sudah pada paham, okay? Mau berangkat atau mau tidak berangkat itu adalah kepentingan diri sendiri. Ya, kepentingan diri sendiri, dan kita selalu mohon hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu memberikan bimbingan kepada kita, jasmani, rohani, amwal, anfus, gitu juga. Bukan hanya amal, mungkin kalau amal mungkin banyak lah di antara kita yang biasa infak seperti itu. Tapi coba bagaimana anfus ini untuk berangkat secara istiqomah di dalam beraisyah, itu yang mungkin tidak mudah. Tetapi untuk kelas pimpinan sih saya yakin insya Allah semuanya sudah bismillah ya Allah, insya Allah, dan balasannya adalah surga insya Allah seperti itu. Terima kasih sekali lagi Ibu dan mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, tapi berkenan Ibu tidak ada buntilnya saja mungkin ya. Tadi ada yang tanya buntilnya ada ya Mbak, aduh nggak ada. Tadi sudah di pasar kok nggak ada, karena kalau dibaca kalau tidak ada buntil atau dawet kayaknya kurang. Jelasnya beda antara dawet di Purbalingga atau di Banyumas, mungkin bilangnya di sana dawet ayu Banjarnegara, tapi mungkin beda ya, rasanya beda. Dipahami ya Bu ya? Ya. Oke. Allah terus tapi terus ditemukan kan Bu, terus di rumah lazismu biasanya. Masya Allah. Dari Tegal Bu. Oh kakek-kakek. Di sini juga ada yang sepuh dari Punggelan itu naik sepeda 3 atau 4 hari baru sampai di Solo, ada. Kemudian dan yang lain-lain ceritanya luar biasa, luar biasa. Bisa ketinggalan dan pimpinannya bis kepripun gitu. Pimpinannya bis kepripun anak anggota sing ilang. Oh, seharusnya sebelahnya yang duduk di sebelahnya itu paling tidak ngontrol lagi namanya jajarannya nggak orang-orang.
yang ditinggal insya Allah sih di rumah mahasiswa atau di rumah yang lain-lain biasanya seperti itu. Jadi, dari saya cukup, mungkin yang lain-lain nanti diberi kesempatan pada ketua-ketua pimpinan daerah untuk mendikte seadanya mengenai dinamika perjuangan di tempat masing-masing. Saya kira nanti diberi kesempatan. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa fathul qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kita lanjutkan. Disilakan nanti dari masing-masing PDA untuk menyampaikan apa saja barangkali semacam kayak informasi, laporan, sharing dan lain-lain. Mungkin diberikan untuk yang terjauh dulu. Iya, yang terjauh dulu, yang Cilacap dulu. Oh, iya, harus begini. Tapi dari pisang. Oh, izin. Mohon maaf Ji, dari Cilacap ini mungkin dari Banjarnegara dulu. Mohon maaf. Oh, dari pimpinan wilayah. Oh, izin. Ada Bufat dari pimpinan wilayah. Mohon maaf, Masya Allah, kurang koordinasi. Keaturan Ibu Fat dari pimpinan wilayah Asia. Sebelum dari masing-masing daerah. Nanti dari Cilacap, kemudian Banyumas, Probolinggo, baru Banjarnegara. Namun sebelumnya diawali dari pimpinan wilayah. Keaturan, mohon maaf. Keaturan Bufat. Keaturan. Kejauhan. Ulangin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati koordinator PDA Banyumas masih gilirannya kemudian yang lain juga sahabat saya Cilacap Kulfa, seluruh saudara-saudara semua tanpa kecuali. Saya tidak menentukan saya termasuk pimpinan daerah wakil. Cuman ada pesanan kebetulan dari Bul gitu ya, karena kebetulan besok kami juga ada rapat persiapan Musbil yang terus-menerus dari maupun jadi ada pesanan. Ibu terima kasih atas kehadirannya. Baiklah, mengingat waktu saya ingin menyampaikan sedikit. Kalau berkaitan dengan Musbil, ibu-ibu tentunya sudah siap-siap nih. Kami hanya mendengarkan ini diingatkan sama umum. Jadi surat pemberitahuan yang sudah masuk ke daerah-daerah, jangan lupa persyaratan bisa dipenuhi baik NPM maupun KTA. Jadi kalau sudah punya NPM, tentunya KTA juga karena kita kan akhirnya itu yang punya KTA. Saya punya KTA dari dulu, tapi sudah lupa nggak tahu kemana. Memang yang biasanya nyimpen itu suami saya terus. Sekarang suami saya sudah nggak ada, apa saya malah jadi di mana ya? Masya Allah. Terus akhirnya sekarang kami bikin itu Adinda Dituti emang banget itu saya lagi dibikin yang KTA. Jadi memang saya termasuk orang yang kurang rajin. Yang rajin itu suami saya. Apa saja semua disiapkan. Kurang fotokopi ini mah ini sudah dibacakan.
semua ini mohon maaf loh ya, tapi sekarang saya lagi sekarang saya single. Apa? Oh iya, tapi pasangannya masih tetap di alam barzah. Tidak akan mati ya. Ibu yang kami hormati, tentunya termasuk seragam itu, seragam yang oranye itu tadi yang termasuk mungkin karena kita sudah tahu yang tadi disampaikan bahwa betapa gembira begitu, muslim juga bisa kita jadi gembira. Karena nanti pun juga akan ada rangkaian muslimnya, salah satunya adalah bazar. Ya. Kami mengusulkan untuk kebetulan kami di penanggung PKS Majelis Kesejahteraan Sosial yang dulu pernah ikut Sekolah Wirausaha Aisyah, tapi untuk panti. Jadi panti kita itu Aisyah se-Jawa Tengah sekarang jumlahnya 50. Dulu 47, terus ditambah yang Purwokerto, Banyumas yang tadinya kan Ibu-Ibu Aisyah bersama Bapak Muhammadiyah, terus Bapak Muhammadiyah memberikan ke Aisyah ya, ceritanya kayak gitu, dan sekarang semangat lagi. Kalau tidak salah kemarin bikin ekoprint namanya, kalau nggak salah. Purbalingga, saya juga monitor Purbalingga sudah punya gedungnya, jadi hebat sekali walaupun baru 4, nggak apa-apa 4. Memang kalau memenuhi syarat minimal 10 ya 15, nggak apa-apa. Saya matur sama Mbak Udin, kalau misalkan nanti satu cabangnya berapa? 25. Kalau seandainya setiap cabang bisa memberikan kontribusi 1, maka kali 25 sudah ada 20. Jadi jangan khawatir. Alhamdulillah sudah dikasih sama, kalau nggak salah saya ikut ada juga ya, waktu itu calon bupati memberikan ini untuk siapa ya, terus dapat hibah ya, dapat hibah, saya kira itu penting sekali. Jadi rencananya nanti kalau bazar, ibu-ibu baik dari Purbalingga yang walaupun panti asuhannya anaknya baru sedikit, memang sudah ada skill. Lalu yang haji barang, saya juga lihat ya, semangatnya bukan main. Itu nanti bisa menampilkan bazar yang bisa dijual juga. Ini kan caranya meninjau juga selain peserta ya. Meninjau, kami mengusulkan meninjau hanya beberapa, satu Jawa Tengah itu sekitar ada 16 sudah ya. Hanya dipilih saja ya, yang kan ada panti asuhan bulan gitu ada. Rencananya yang ikut SWA diusahakan itu nanti bisa bergabung di bazar supaya diperlihatkan ini loh hasilnya. Seperti yang kita lihat, ekoprint yang sudah bagus sekali, ya sudah lumayan lah ya, itu Kabupaten Magelang. Jadi kalau harganya yang 2,5 meter itu bisa sampai 500, semua bagus. Terus Klaten itu bagus ya. Bukan berarti yang lain belum bagus, karena itu memang sudah melalui proses berkali-kali. Jadi melatih. Kalau Kebumen itu semangat tapi memang baru jadi hasilnya. Itu yang kelihatannya jadi prioritas ya. Jadi prioritas untuk anak-anak panti. Ada bukan tuh, ya. Jadi sekarang itu kan pilihan ya. Ketika sekolah Wirausaha Aisyah ini sebenarnya kan bukan program muktamar tapi perpanjangan muktamar. Harus kita tambah apa ya? Kalau sekolah itu menarik sekali sekolah wirausaha, ternyata belum merata. Yang merata itu baru Pantura, Pekalongan gitu. Ya kebetulan ada dokter ekonominya yang mengawal terus, kemudian Solo. Setelah itu kami coba panti asuhan juga sih masuk. Mbak ini gimana kalau SWA masuk ke panti? Ternyata anak-anak sekarang subhanallah senangnya bukan main. Ketika kita kawal, masing-masing disuruh mengawal untuk mereka itu bisa menjual. Jadi kalau Tegal Kota itu milihnya apa? Merias busana muslim.
cuma 12 ya, cuma 12 dan itu hasilnya ya memang cukup unik. Siapa yang menjadi model? Yang model ya langsung kemudian diberi gratis kan, bayar ya 18 juta, ada 8 orang, tapi ternyata setelah selesai itu dikasih gitu. Nah itu bisa untuk mengawal latihan sampai nanti dia kalau sudah selesai dia itu sudah mandiri, betul-betul mandiri. Terus apa Ibu? Yang kita ini tidak suka deh makanan ini, mohon maaf ada pesanan supaya diceritakan saya sampaikan makanan anak-anak karena marketing kan kita ikuti ya, pasar ya, ternyata anak-anak milihnya makanan yang dimakan sendiri, bukan tempe goreng tahu itu bukan ya, pokoknya kayak gitu. Itu harus bukan pintar. Jadi anak-anak sekarang tinggal pilih ya. Kalau di HP ada yang bagus-bagus biarlah, tapi kalau yang jelek tinggal itu Pekalongan Kabupaten, Pekalongan Kota, Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, terus Solo. Kalau Solo dengan saya buatin kaget ya, batiknya anak-anak batik bagus sekali. Di Kabupaten Magelang, ekoprintnya itu sampai orang itu dikira itu model, itu anak asuh. Dan itu sudah dimasukkan ke tingkat pusat ke kepengurusan pusat khusus paguyuban ekoprint karena memang ya itu Aisyah sekarang sekarang terobosannya ya, skala prioritasnya ada di pemberdayaan ekonomi khusus untuk panti. Oleh karena itu satu Banyumas, mohon maaf, ini memang tidak harus punya panti ya. Mbak Ulfa kan di sana belum ada panti ya. Itu tidak harus, karena itu kan asal keluarga. Tapi ketika memang itu tidak memungkinkan, ya mau kasih solusi. Saya sudah jelasan sama ponakan itu, katanya dulu ngawal yang panti Muhammadiyah apa ya, boleh dimanfaatkan saja. Sekarang kan kalau nggak salah di monggo, jadi memang kita harus memanfaatkan pengambil hak kita itu, bukan memanfaatkan hak kita punya yang ada di APBD, tapi siapa yang ambil? Cilacap pakainya itu, nanti Banyumas pakainya apa, Banjarnegara begitu seterusnya, supaya kita tidak apa-apa itu memang milik kita ya, milik kita. Kadang-kadang itu harus lewat anggota DPR, tidak selalu anggota DPR karena itu kebetulan kan kepala ya, jadi itu bukan anggota DPR. Anggota DPR juga boleh karena itu punya aspirasi ya. Digunakan kalau kami di wilayahnya pakai dokter praktiknya kalau yang sebelah sana Solo itu Bu Maryuni menurut saya ini bukan main partainya, bukan ya, tapi ada kedekatan oleh Muhammadiyah Bu Maryuni yang ada di depan. Dan kalau kami pakai dokter Salihah ini enggak. Hari besok itu Selasa itu mau rapat tidak bakal jadi mumpung kita ketemu kami kepentingan menyampaikan itu supaya tidak hanya MKS saja, semuanya saja itu bisa dikawal. Dan kita Muhammadiyah maupun Aisyah lagi punya peluang bagus, artinya dipercaya begitu Bu. Karena apa? Ketika Muhammadiyah Aisyah diberi bantuan misalkan 50 juta, ternyata setelah dilihat, dikunjungi, habisnya 200 juta. Itulah pemerintah senang ya, bukan katanya begitu. Jadi ini kalau cerita-cerita di sana itu kan berapa habisnya, kan dilihat ya. Jadi kalau masuk di proposal ya tetap hasilnya 50 juta. Tapi setelah lihat di lapangan ada yang 200 juta, ada yang 150 juta. Mari kita masalah. Saya kira itu ya Bu. Terus ini ada pesanan lagi. Pun begini, ini kaitannya dengan sekarang kan lagi rame ya Bu, berkemajuan ini, perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa. Jadi berkemajuan di bidang apa saja, termasuk kaitannya dengan keterwakilan perempuan. Saya sudah biasa mendengarkan di WA itu ya, di grup khususnya untuk perempuan, bahwa keterwakilan kita itu memang harus, ini pesannya Bu Mumun, itu memang harus
sampai kemudian ketika bikin regulasi tidak jadi bikin regulasi, akhirnya pemerintah yang bikin pres atau bikin apalah ya. Ini yang harus hati-hati. Silahkan kalau masih ada kesempatan. Saya punya pengalaman sih, tapi sekarang saya sudah tidak aktif. Saya belum pernah aktif, tapi saya pernah nyalon. Pernah nyalon. Nah, monggo kalau teman-teman mau ada yang sudah daftar, ya didukung saja. Entah dari mana saja, tidak harus melihat. Oh itu dari partai banget. Itu Aisyahnya loh, urusannya Muhammadiyahnya yang kita dulu yang ada pesan seperti itu. Kemudian ada yang penting namanya lupa Aisyah. Kalau sudah di sana lupa Aisyah itu jangan. Kalau Bu Mariuni itu memang selalu mesti mengawal. Tapi karena itu dapilnya kan dapil mana di Solo daerah sana ya. Kalau untuk Banjarnegara juga di sini ada Pak Amin Mansur. Ya, mungkin kalau saya pernah Cilacap, Cilacap Banyumas ketemu sama Pak. Nah iya Pak Musoleh subhanallah. Tapi katanya tahun yang ini tidak ada. Oh mantan, di mana surat pengen nyalon pindah. Itu terus yang Purbalingga silahkan. Siapa yang nanti bisa dari karena ini menjadikan bukan satu-satunya peluang, tapi salah satu. Oh bahkan ada non-sewu putranya Bu ini Mbak Yanuar. Ini kebetulan juga anaknya di legislatifnya. Jadi bukan ya memang itu perjuangan ya dakwah politik. Kalau suami saya mengatakan ada dakwah politik, dakwah ekonomi, dakwah sosial. Yang terakhir kami ingin menyampaikan ini juga begini. Fatim transformasi kader. Ternyata gini, ibu-ibu yang sepuh harus legowo memunculkan kader baru yang usianya 40 sampai 50. Pimpinan yang berhasil adalah pimpinan yang melahirkan kader. Itu pesan dari AMM. Jadi ini pesan AMM. Ibu-ibu yang sepuh kembali ke cabang dan ranting. Ini pesannya AMM. AMM ini itu apa ibu? Angkatan Muda Muhammadiyah. IPM, INM, NA. Ya. Ini putri yang putri-putri. Tapak Suci Putri, HW Putri. 40-50 ada masuk kita habis bisa lebih. Mbak Yanuar masuk apa? Sergap-sergap kan kita sudah pensiun gitu. Begitu. Sekarang rata-rata begitu ternyata. Mulai mencari pensiun. Ternyata ini, tapi ini usulannya AMM. Saya bilang sama Mbak Umul, usulannya AMM. Bukan saya membela apa-apa. Ini masukan memang sangat bagus ya. Tapi di lapangan seperti apa sih? Gitu. Ternyata yang usul, mohon maaf, saya memang berhadapan sendiri dengan adik-adik itu ya. Kalau penjenengan usul bagus, tapi apakah jenengan sebagai pelangsung pelopor itu sudah aktif? Lalu disuruh berangkat ngeriwani Aisyah, lo durang obrol banget, mau ngenteni pensiun, lo umurnya habis 45 kan ngenteni pensiun, kan ngenteni 15 tahun. Jadi ini bukan berarti kita ngendon-ngendoni. Kalau dulu kita punya kocak mungkin memang 50 karena memang kemarin jadi juga agak dimulai dari pusat sih, rame dari pusat begitu. Berjalan menginginkan yang muda. Tapi sebetulnya ada umur berapa orang yang umurnya di atas 70 ada. Jadi 50-50 lah. Misalkan ini 100% maka ada yang 50%, ada 50%. Berapa? Oh 40-60. Oh itu kalau bahas bagi hasil. Kalau kerja sama gak apa-apa ini cuman jadi silakan itu sebetulnya kan lemes-lemes ya, tapi tidak berarti diborong. Nanti kalau misalkan diborong muda semua, siapa yang mau kasih contoh? Karena itu harus ada contoh, ada keteladanan, ya. Istiqomah itu perlu
caranya ya tidak ada jempol ya nanti tidak bisa gitu. Nah, oleh karena itu ini ya PR saja lah ya. Kalau suruh kembali ke cabang ranting loh, kalau kita sih di cabang di ranting mana saja tidak masalah. Saya dari dulu saya pun juga di cabang, bahkan kami sekarang kalau saya itu senang di jamaah. Kami punya dengan teman-teman namanya jamaah An-Nur, rantingnya ranting Kauman ketika itu. Jadi saya kira ini menjadi PR kita, tapi jangan mohon maaf, jangan ini masukan yang baik. Cuman adik-adik mungkin seberapa jauh sih komunikasi kita kok adik-adik bisa mengatakan begitu. Ini kan memang kalau saya lihat teoritis sekali. Mengapa saya katakan teoritis? Saya kebetulan dekat kalau dengan adik-adik itu remaja-remaja. Jadi memang kalau disuruh diskusi luar biasa, tapi aplikasinya memang masih kurang. Oleh karena itu mari kedekatan antara yang tua dan yang muda itu perlu kita bangun. Jangan sampai kita baidu-baidunan mumpung masih ada waktu. Dan dari NA kira-kira berapa nanti kita ambil itunya. Kalau tidak ada masalah. Memang kader yang kader Brazil adalah kader kalau kita bisa mencetak ada penggantinya estafet itu namanya berhasil. Oleh karena itu saya kira mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang kita perlu sekali. Saya ingin sedikit ini kok lupa ada besok mohon maaf sekali ada perpanjangan kan yang kemarin hasil rakor dari MKS ada yang belum terselesaikan. Sebetulnya sih kita program sudah selesai nih, tapi ini menjadi seperti kayak pilot project bahwa ada pelatihan relawan gajah tapi khusus AMM. Jadi saya cukupkan ini saja ya. Nanti tolong disambung sama Bu Yati masalah ini masalah sosialisasi Pramukti kemudian relawan gajah. Insya Allah nanti akan dilakukan di tanggal 11 Februari tahun 2023 di Semarang. Itu saja ya Bu. Nanti sudah ada di grup MKS. Terima kasih.